Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Anak-anak ini masih semangat puasanya? Alhamdulillah, semoga anak-anak ini yang berpuasa hari ini mendapatkan keberkahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Puasa adalah ibadah yang memiliki banyak keistimewaan, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang dan batil. Jadi dalam Al-Quran ini, surah Al-Baqarah ini menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi salah satu keistimewaan bulan Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran yang disebut dengan Nuzulul Quran. Selanjutnya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang berberkah dan ampunan dari Allah. Selama bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini. Namun ada satu amalan yang dianggap sebagai amalan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Amalan yang terbaik di bulan Ramadan ini adalah puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, amalan terbaik umatku adalah puasa. Jadi betapa pentingnya puasa bagi umat Islam dan betapa besar pahala yang kita peroleh jika kita melaksanakan atau mengerjakan amalan ini. Kemudian ada lagi di hadis lain dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya adalah, tadi apa kita katakan tadi? Mansoma, barang siapa berpuasa dengan niat dan mengharapkan pahala, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa jika kita berpuasa dengan niat, dengan keikhlasan, mengharapkan pahala dan ridha Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang berpuasa. Bukan hanya orang-orang yang berpuasa saja, tetapi orang yang berpuasa dan melakukan amal-amal ibadah seperti sholat dan amal-amal lainnya. Orang yang berpuasa tetapi tidak mengerjakan sholat itu termasuk orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena dia telah meninggalkan atau tidak mengerjakan rukun Islam. Sholat rukun Islam, karena rukun Islam yang kedua. Jadi dia telah meninggalkan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam itu adalah 5 fondasi utama yang wajib kita kerjakan atau kita amalkan sebagai umat Islam. Apa saja yang 5 itu? Jadi kalau kita kerjakan yang 5 itu, fondasi agama kita kuat. Tapi jika kita tidak mengerjakan salah satunya seperti bangunan, jika kita tidak mengerjakan beberapa dari rukun Islam ini, maka akan runtuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali
jadikan sholat ini sebagai prioritas utama dan kita jaga sholat kita perbaiki dan kita jaga khusyukan sholat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai berisi 100 biji. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Jadi besar pahalanya. Dari 1 biji tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai berisi 100 biji. Masya Allah. Jadi Allah menegaskan dalam ayat ini begitu besar keberkahan serta pahala jika kita bersedekah di jalan Allah. Tapi ada satu kisah Rabi'atul Adawi. Siapa tahu siapa Rabi'atul Adawi? Siapa yang tahu seorang ahli ibadah? Dia di kota Basrah. Di mana Basrah? Di kota Basrah di Irak. Ceritanya seperti ini, katakan Nawawi. Ketika itu, pada saat itu, Rabi'atul Adawiyah sedang beribadah. Kemudian datanglah seorang pengemis kepadanya. Dia mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta sedekahnya. Saya sudah 1 hari tidak makan. Padahal Rabi'atul Adawiyah ini sedang berpuasa. Dia sudah 3 hari tidak makan. Di rumahnya itu hanya ada sepotong roti. Tanpa pikir panjang, Rabi'atul Adawiyah memberikan sepotong roti yang di rumahnya kepada pengemis. Karena dia yakin bahwa janji Allah itu benar. Dia yakin Allah akan melipat gandakan menjadi seorang tamu datang ke rumah Rabi'atul Adawiyah. Datang, setelah itu sudah makan, sudah sore, sudah mau berbuka. Tapi kenapa Rabi'atul Adawiyah tidak pergi ke dapur? Kenapa dia tidak memasak? Kenapa dia tidak menyiapkan hidangan? Tamu ini tidak tahu bahwa tidak ada makanan apa-apa di rumah Rabi'atul Adawiyah. Yang hanya ada tadi apa? Sepotong roti. Sepotong roti pun itu sudah dikasih ke pengemis. Tidak lama kemudian datanglah seorang pelayan ke rumah, pelayan toko roti. Diketuklah pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumahnya Rabi'atul Adawiyah? Iya benar. Ini rumah Rabi'atul Adawiyah. Saya seorang pelayan toko yang ditugaskan oleh tuan saya memberikan sekantung roti ini kepada Anda. Jadi diterima Rabi'atul Adawiyah dan diperiksakan kantung roti itu. Dilihatnyalah roti itu. Ternyata rotinya isinya 8. Lalu Rabi'atul Adawiyah berkata, ini bukan milik saya. Mungkin Anda salah alamat. Lalu pelayan ini pulang menemui tuannya. Dia katakan, tuanku, Rabi'atul Adawiyah tidak menerima roti ini. Ternyata tuannya itu melihat isi kantongnya, kantong roti itu isinya ternyata 8. Padahal tuannya memberi 10 roti. Ternyata pelayan itu mengatakan, maafkan tuanku, tadi saya telah mengambil 2 roti. Karena saya berpikir pasti nanti Rabi'atul Adawiyah tidak tahu kalau saya ambil roti ini. Karena roti ini terlalu banyak, 8. Saya ambil 2 roti ini keluar. Lalu apa kata tuan ini? Rabi'atul Adawiyah itu ahli ibadah. Dia tahu yang mana menjadi miliknya. Jadi tuan itu mengambil 2 roti lagi dan memasukkan ke
dan menyuruh pelayan itu datang ke rumah Rabi'atul Adawiyah. Datang dan selanjutnya pelayan itu berpikir untuk lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa benar ini rumah Rabi'atul Adawiyah? Iya benar, ini rumah Rabi'atul Adawiyah. Saya ingin mengantarkan roti ini dari tuan saya. Diambil Rabi'atul Adawiyah ini kembali kantong roti ini dan melihat isinya. Dihitung walaupun dalam keadaan yang kekurangan seperti Rabi'atul Adawiyah, dia percaya Allah akan menggantikannya 10 kali lipat karena janji Allah itu benar. Itulah kisah dari Rabi'atul Adawiyah. Selanjutnya ada yang kedua, yang ketiga, amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Keistimewaan membaca Al-Quran itu nanti bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Setiap huruf mempunyai nilai 10 kebaikan. Jadi marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang merupakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Semoga anak kami nantinya menjadi anak yang solehah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ceramah ini atau siang ini pada hari ini. Maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.